Ya, selamat pagi anak-anak kami kelas 91, 92, dan 93. Kali ini kita berjumpa dengan pelajaran IPA. Ini adalah pertemuan kita yang pertama. Kalau untuk gelombang 1 mungkin sudah bertemu dengan saya minggu yang lalu. Nah, untuk gelombang 2 ini pertama kali kita bertemu. Perkenalkan, saya yang mengajar IPA untuk kelas 91, 92, dan 93. Nama saya Martina Rosana. Nah, karena kondisi kita tahu pandemik saat ini, maka kita akan melakukan pembelajaran secara daring. Nah, aplikasi yang kita pilih itu adalah Google Classroom. Saya harap seluruh siswa di kelas 91, 92, dan 93 sudah bergabung di dalam Classroom. Oke, kita akan masuk ke bab kita yang pertama di tahun ajaran 2020-2021. Yang pertama itu adalah sistem reproduksi pada manusia. Di mana di sini kompetensi dasarnya adalah mendeskripsikan struktur dan fungsi sistem reproduksi pada manusia, kelainan dan penyakit pada sistem reproduksi, dan penerapan pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi. Nah, di sini ada beberapa indikator pencapaian kompetensi yang harus kita capai pada pertemuan kali ini. Diharapkan nantinya setelah mempelajari pada bab ini, kita akan mampu yang pertama menjelaskan fase-fase pembelahan mitosis dan meiosis, yang kedua menjelaskan ciri setiap fase pembelahan mitosis dan meiosis, yang ketiga menyebutkan sifat sel anakan hasil pembelahan mitosis dan meiosis. Nah, kita akan masuk ke subbab dari sistem reproduksi manusia, yaitu pembelahan sel. Saya rasa semua sudah pernah mendengar kata pembelahan. Nah, untuk kata sel sendiri, kita sudah pernah mempelajari sel itu di kelas 7. Mungkin ada yang mengingat apa yang dimaksud dengan sel. Nah, sel itu adalah bagian terkecil dari makhluk hidup. Jadi kalau misalnya satu bagian kecil dari tubuh kita ini diambil, yang paling kecil itu adalah sel. Di mana kumpulan sel itu nanti akan menjadi jaringan. Kumpulan jaringan itu akan menjadi organ, kumpulan organ akan menjadi sistem organ, dan kumpulan dari sistem organ itu akan membentuk suatu organisme, itulah kita. Nah, di sini untuk pembelahan sel kita tahu bahwa manusia itu awalnya itu berasal dari satu sel. Nah, satu sel itu itulah yang kita sebut dengan zigot. Zigot ini akan mengalami pembelahan secara terus-menerus. Hingga akhirnya kita menjadi seperti sekarang ini manusia dewasa yang terdiri dari 200 triliun sel. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana sel itu bisa membelah terus dan membelah terus. Nah, di sini ada pertanyaan yang muncul. Mengapa sel mengalami pembelahan? Jadi saya mau bertanya di sini kepada seluruh anak kami kelas 9. Kenapa sih? Apa alasan sel itu mengalami pembelahan? Nah, apa ada yang tahu? Mungkin salah satu dari alasan sel membelah. Nah, dari sini saya bisa mendengar sayup-sayup. Saya yakin sudah membaca buku paket kita. Nah, alasan mengapa sel mengalami pembelahan. Yang pertama itu untuk pertumbuhan. Kita tahu salah satu ciri dari makhluk hidup itu adalah bertumbuh. Apa yang dimaksud dengan bertumbuh? Bertumbuh itu berubah ukurannya. Bisa panjang, tinggi, volume, isi, itulah pertumbuhan. Jadi perubahan ukuran dari suatu makhluk hidup. Nah, kenapa bisa kita bertumbuh? Karena sel itu seperti yang saya bilang tadi, mengalami pembelahan. Semakin kita besar ukuran kita, tentu sel itu mengalami pembelahannya secara terus-menerus. Nah, itu yang pertama untuk pertumbuhan. Yang kedua untuk perbaikan. Nah, saya rasa di sini juga pernah mengalami yang namanya terluka. Jadi ketika kita terjatuh misalnya entah dari sepeda, kaki kita terluka. Nah, ketika salah satu bagian tubuh kita terluka, itu berarti ada jaringan yang rusak. Nah, jaringan yang rusak ini, kalau untuk misalnya beberapa orang, proses kesembuhannya ada mungkin ya 3 hari, 5 hari.
jaringan yang rusak itu sedang mengalami pembelahan. Sehingga bergantilah nanti sel-sel yang baru, lama-kelamaan luka kita akan menjadi sembuh. Nah, itu dia untuk perbaikan. Yang terakhir, alasan mengapa sel mengalami pembelahan yaitu untuk bereproduksi. Nah, inilah yang akan kita pelajari, yaitu pada sistem reproduksi manusia. Apa arti reproduksi? Ya, reproduksi artinya adalah berkembang biak. Oke, kita akan melanjutkan kembali, yaitu mengenai pembelahan sel. Jadi pembelahan sel ini dibedakan menjadi dua. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama itu adalah pembelahan mitosis. Apa yang dimaksud dengan pembelahan mitosis? Ini adalah pembelahan yang terjadi pada sel-sel tubuh. Jadi sel-sel tubuh yang ada di seluruh bagian ataupun permukaan tubuh kita ini mengalami yang namanya pembelahan mitosis. Nah, di sini untuk pembelahan mitosis itu menghasilkan dua sel anakan, di mana sel anak jumlah kromosomnya itu sama dengan jumlah kromosom sel induk. Atau dengan kata lain di sini dia untuk sel anaknya itu bersifat diploid atau yang disebut dengan 2N. Apa Bu kromosom? Nah, ini kromosom kan sesuatu yang baru, belum pernah kita dengar. Nah, kromosom itu berada di nukleus. Kita sudah pernah membahas sel juga, saya bilang waktu di kelas 7. Salah satu bagian dari sel itu adalah nukleus atau yang disebut dengan inti sel. Nah, di dalamnya itu terdapat kromosom di mana di situ untuk berperan sebagai pewarisan sifat. Jadi mengapa seorang anak itu mirip dengan kedua orang tuanya? Nah, itu karena ada pewarisan sifat yang diturunkan dari sel orang tuanya. Nah, itu untuk kromosom. Nah, yang kedua, ini adalah pembelahan meiosis. Kalau pembelahan meiosis, ini hanya terjadi, yang perlu kita ingat bahwa pembelahan meiosis itu hanya terjadi pada organ kelamin, atau yang kita sebut dengan sel gamet. Di mana untuk pembelahan meiosis itu menghasilkan 4 sel anakan. Nah, pada pembelahan ini dihasilkan sel anak yang jumlah kromosomnya itu setengah. Kalau tadi pada mitosis sama dengan jumlah kromosom sel induk, kalau dia di meiosis itu jumlah kromosom si sel anak setengah dari jumlah kromosom sel induk atau bersifat haploid sama dengan N. Jadi kalau misalnya tadi di mitosis jumlah kromosom induknya misalnya 46. Nah, maka kromosom sel anaknya juga 46. Tetapi kalau pada meiosis itu jika jumlah kromosom dari induknya 46, maka jumlah kromosom dari anaknya berapa? Ya, setengah dari kromosom induknya, berarti setengah dari 46 yaitu 23. Nah, itu dia untuk jumlah kromosom yang dihasilkan pada masing-masing sel anak.